Audio Jungle. Dengan Herbas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 bagi karyawan secara praktis. Kenapa disebut secara praktis? Karena di dalam perhitungan PPh pasal 21 itu akan dijumpai beberapa kesulitan. Di antaranya adalah pada saat menghitung PPh pasal 21-nya itu dikenal beberapa lapisan tarif, yaitu masing-masing untuk tarif 5% dengan penghasilan hingga 50 juta setahun, di atas 50 juta sampai 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta 25%, dan di atas 500 juta dikenai tarif 30%. Lapisan ini berlaku keseluruhnya. Jadi pengertiannya bukan berarti jika penghasilannya 500 juta langsung dikenai tarif 30%. Tidak demikian. Tetapi semua tarif-tarif yang ada di bawahnya, yaitu 25%, 15%, 5%, berlaku semuanya. Nah, jika seperti itu cara perhitungannya, tentu saja kolom yang tersedia ini kita akan mengalami kesulitan. Untuk itu, pada tutorial kali ini saya akan menambahkan satu formula yang memudahkan bagi kita, yaitu dengan menggunakan makro. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara perhitungan, baiknya jika teman-teman melakukan subscribe terlebih dahulu, sharing, beserta jangan lupa menekan lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update jika saya meluncurkan video-video berikutnya. Oke, baiklah, kita mulai bagaimana cara perhitungannya. Pertama-tama tentunya kita sudah harus memiliki daftar yang disebut dengan daftar gaji. Setelah itu kita miliki, selanjutnya adalah menghitung berapa total penghasilan brutonya. Penghasilan bruto itu didapat dari gaji pokok, kemudian tunjangan jika ada, kemudian iuran BPJS. Iuran BPJS dihitung dari 4% dari gaji pokok. Nah, setelah dapatkan gaji dan tunjangan, selanjutnya kita totalin sehingga kita perolehlah penghasilan bruto untuk 1 bulan. Setelah kita mengetahui penghasilan brutonya berapa untuk masing-masing orang, langkah selanjutnya adalah menghitung biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto, tetapi mempunyai nilai maksimal, yaitu maksimal 200.000 per bulan. Selanjutnya kita menghitung iuran pensiun. Iuran pensiun juga 5% sebulan, namun dengan batasan 200.000 sebulan. Nah, kalau di biaya jabatan batasannya adalah 50.000 sebulan, sementara untuk iuran pensiun batasannya adalah 200.000 sebulan, atau sama dengan 2.400.000 setahun. Setelah biaya jabatan dan iuran pensiun kita hitung, selanjutnya kita sudah bisa memperoleh penghasilan neto, yaitu
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dikurangi dengan iuran pensiun menghasilkan penghasilan neto. Setelah penghasilan neto kita dapatkan, selanjutnya adalah disetahunkan. Jadi kalau dalam contoh di sini Alamsyah penghasilan neto sebulannya 12.650, maka dalam 1 tahun adalah 151.800.000. Setelah diperoleh penghasilan neto, selanjutnya penghasilan kena pajak sudah dapat kita hitung. Yaitu caranya penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, maka didapatlah penghasilan kena pajak untuk 1 tahun. Nah, perlu saya sampaikan lagi bahwa untuk masing-masing orang itu tergantung kepada statusnya. Di status kita bisa melihat bahwa untuk TK0 PTKP-nya 54 juta, TK1 58 juta, K0 58.500.000, K1 63 juta, K2 67.500.000 dan K3 72 juta. Dan maksimal bolehnya adalah K3 atau TK3. Karena seperti itulah yang diperkenankan oleh undang-undang. Dan bagaimana jika lebih dari itu perusahaan tidak wajib menanggung. Baiklah, kita kembali. Cara mudah agar PTKP bisa masuk ke dalam sini sesuai dengan statusnya adalah dengan menggunakan formula VLOOKUP. VLOOKUP bisa teman-teman copy dari sini. Nanti saya akan tuliskan di dalam kolom komentar supaya bagi teman-teman yang membutuhkan bisa mengkopinya secara langsung. Oke, kita lanjut. Setelah kita mendapatkan penghasilan kena pajak, maka langkah selanjutnya adalah menghitung PPh pasal 21 untuk 1 tahun. Nah, ini juga karena memiliki banyak tingkatan seperti yang tadi saya sudah sebutkan, tentu saja dengan kolom ini agak kerepotan. Untuk itu, pada tutorial kali ini saya akan menambahkan visual makronya dengan hanya menambah beberapa baris saja. Kita menekan Alt F11, maka muncullah seperti ini. Ini tadinya sebenarnya belum ada. Nah, cara menambahkan modul, jadi modul itu berfungsi untuk function yang tujuannya untuk mendapatkan perhitungan PPh pasal 21 setahun. Seperti ini functionnya. Nah, untuk pertama kali modul ini belum ada. Nah, cara menambahkan modul adalah dengan mengklik kanan, kemudian insert, kita pilih modul. Nah, karena di sini modulnya kita sudah ada, maka tidak perlu lagi. Nah, seperti inilah coding di dalam function potongan PPh pasal 21. Yaitu untuk yang 50 juta ke atas dia punya penghasilan dalam setahun. Untuk 500 juta akan dikenai 4 lapisan, yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Kemudian yang di atas 250 juta kena 3 lapisan, masing-masing 25%, 15%, dan 5%. Kemudian yang di atas 50 juta kena 15% dan 5%. Kemudian yang untuk 50 juta ke bawah dikenai tarif hanya 5%. Nah, dengan adanya function ini, maka di dalam kertas kerja kita di Excel tinggal menariknya. Cara memasangnya adalah dengan cara sama dengan pot PPh 21, lalu kita ambil dari kolom PKP, lalu tutup kurung.
Nah, setelah kita dapat, tinggal kita copy ke bawah. Setelah ini selesai, maka langkah terakhir adalah menghitung PPh pasal 21 per bulan. Caranya adalah tinggal membagi PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12, maka didapatlah angka sebesar 637.083 untuk alamsyah dengan status K2. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa asumsi kita untuk nama-nama yang ada di sini adalah asumsinya mereka semuanya sudah memiliki NPWP. Nah, bagaimana jika ada di antaranya yang tidak memiliki NPWP? Nah, untuk yang tidak memiliki NPWP, maka kepadanya kita kenakan tarif pajak yang lebih besar, yaitu sebesar 120% dari seharusnya. Nah, misalnya untuk alamsyah tidak memiliki NPWP, maka untuk yang bersangkutan akan dikenai 20% lebih tinggi daripada tarif normal. Nah, anggaplah kolom ini diasumsikan tidak non-NPWP. Maka ini kita kali 120%, maka dia akan dikenai pajak sebesar 764.500. Tinggal copy. Nah, didapatlah untuk yang ber-NPWP ternyata lebih tinggi daripada bagi mereka yang ber-NPWP. Oleh karena itu disarankan bagi teman-teman semua supaya tidak kebesaran pajaknya yang dipotong, maka milikilah NPWP itu. Nah, untuk mengurus NPWP di saat sekarang ini caranya sangat mudah, cukup masuk ke dalam website dan bisa diajukan secara online. Oke, demikianlah pemaparan kita kali ini. Jangan lupa subscribe-nya agar beserta lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika saya ada update video-video berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.